Saudara Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi menyampaikan efisiensi anggaran dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 10 DPR RI pada Selasa kemarin. Efisiensi tersebut merujuk pada tunjangan dosen non-PNS, bantuan lembaga perguruan tinggi, hingga sejumlah bantuan sosial beasiswa. Pemangkasan anggaran di Kemendikti-Saintek yang semula direncanakan sebesar Rp22,5 triliun diubah menjadi sekitar Rp14,3 triliun. Dalam paparannya, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Satrio Sumantri Brojonegoro menyampaikan efisiensi yang telah dilakukan Dirjen Anggaran pada bantuan sosial beasiswa sebesar 9%. Anggaran untuk tunjangan dosen non-PNS dipangkas 25%. Bahkan anggaran layanan publik untuk perguruan tinggi dipangkas hingga 50%. Mendikti-Saintek Satrio Sumantri Brojonegoro meminta agar Komisi 1 mampu mempertahankan anggaran layanan perguruan tinggi untuk menghindari adanya kenaikan UKT. Anggaran atau pagu pendidikan di kementerian kami seyogianya dikembalikan pada porsi awal, terutama untuk belanja pegawai dan belanja sosial. Untuk yang kelembagaan juga kami berharap dukungannya untuk tetap mampu memberikan pelayanan pada perguruan tinggi supaya tidak terjadi kenaikan UKT. Saudara, efisiensi anggaran di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi juga berdampak pada kenaikan uang kuliah di perguruan tinggi negeri. Mahasiswa pun mengaku keberatan. Pada awalnya adalah 57. Mahasiswa pun buka suara soal efisiensi anggaran pendidikan yang dilakukan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Para mahasiswa pun khawatir jika memang terjadi kenaikan uang kuliah dapat menghambat banyak mahasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Sebetulnya kalau memang ternyata UKT ini naik, tentu akan banyak mahasiswa-mahasiswa yang merasa dirugikan ya, apalagi dengan naiknya UKT ini akan semakin sulit bagi masyarakat yang kurang mampu untuk bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Harapannya bagi saya itu semoga pemerintah dapat mengkaji ulang kebijakan ini dan memikirkan dampak-dampak yang akan terjadi khususnya kepada mahasiswa. Tanggapannya agak memberatkan ya untuk mahasiswa karena sebelum UKT-nya naik aja untuk mahasiswa yang ingin kuliah tuh agak sulit gitu. Kalau misalkan nanti UKT-nya beneran naik, jadinya tuh bisa domino efek dan takut mahasiswa tuh nggak ada potensi peluang untuk pendidikan gitu. Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan anggaran beasiswa Kartu Indonesia Pintar tidak terkena pemotongan imbas dari efisiensi. Dalam konferensi pers bersama sejumlah menteri dan pimpinan DPR, Sri Mulyani menekankan anggaran beasiswa KIP tahun ini sebesar Rp14,6 triliun untuk lebih dari 1 juta mahasiswa. Terkait beasiswa Kartu Indonesia Pintar, kami tegaskan bahwa beasiswa Kartu Indonesia Pintar tidak dilakukan pemotongan atau pengurangan. Untuk mendapatkan data, jumlah penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar untuk tahun anggaran 2025 adalah sebesar 1.040.192 mahasiswa penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar. Jumlah anggaran untuk beasiswa Kartu Indonesia Pintar untuk 1.040.192 mahasiswa tersebut adalah sebesar Rp14.698 miliar. Anggaran tersebut tidak terkena pemotongan dan tidak dikurangi. Dengan demikian, seluruh mahasiswa yang telah dan sedang menerima beasiswa KIP Kartu Indonesia Pintar
dapat meneruskan program belajar seperti biasanya. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja tenaga honorer, dampak dari efisiensi anggaran kementerian dan lembaga. Sri Mulyani menyatakan efisiensi tidak boleh menyasar belanja pegawai dan bantuan sosial. Pertama, terkait berita mengenai pemutusan hubungan kerja atau PHK honorer di lingkungan kementerian dan lembaga. Dengan ini disampaikan bahwa tidak ada PHK tenaga honorer di lingkungan kementerian dan lembaga. Kami memastikan bahwa langkah efisiensi atau dalam hal ini rekonstruksi dari anggaran-anggaran kementerian lembaga tidak terdampak terhadap tenaga honorer. Untuk itu akan dilakukan penelitian lebih lanjut langkah efisiensi kementerian lembaga tersebut agar tidak mempengaruhi belanja untuk tenaga honorer dan tetap menjalankan sesuai arahan Presiden, yaitu pelayanan publik yang baik. Saudara, kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan Presiden Prabowo Subianto tak hanya berimbas pada transfer dana ke pemerintahan di daerah, tetapi juga berdampak terhadap sejumlah proyek yang bersentuhan langsung dengan rakyat, seperti perbaikan jalan. Seperti inilah kondisi jalan di Desa Baluk, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana. Jalan yang sudah 5 tahun lebih rusak dan kerap memakan korban ini kini terancam batal diperbaiki. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PUPR PKP Kabupaten Jembrana tak menampik. Hal itu akibat dari kebijakan efisiensi anggaran. Dari total anggaran sebesar 56 miliar rupiah, dipangkas 50% atau 28 miliar rupiah. Padahal dana efisiensi 28 miliar rupiah ini adalah dana untuk sejumlah proyek yang sudah direncanakan dan belum jalan. Karena kegiatan ini sudah ada beberapa yang kita laksanakan, sudah berkontrak dan sudah terlaksana sebagian, ini tetap kita lanjutkan, nanti kita lakukan posting ulang. Ya, kita carikan sumber anggaran yang dari APBD yang nanti bisa kita geser untuk membiayai kegiatan yang sudah kita laksanakan yang bersumber dari DAU-SG tersebut. Ada proyek juga yang dibatalkan atau gimana? Kemungkinan ada, karena ini kita batal atau mungkin ditunda, karena kita kan ke anggaran yang terbatas dengan kegiatan seperti itu ya harus salah satunya harus ada yang mengalah atau yang ada kita tunda, itu pasti ada. Di sisi lain, warga sangat berharap jalan ini segera diperbaiki demi mencegah terjadinya kecelakaan dan memperlancar aktivitas warga. Sejak kapan Pak Niki jalan rusak? Kurang lebih 5 tahun lah. 5 tahun Pak ya. Itu selama 5 tahun berarti belum ada perbaikan sama sekali Pak? Belum ada. Cuma gotong royong di nang bongkaan dan swadaya berarti Pak ya. Harapan Bapak gimana Pak? Ya harapan saya untuk ini Bu, dirapat kembali. Biar di aspal ya. Biar di aspal. Tak hanya infrastruktur, dampak efisiensi anggaran juga turut dirasakan sektor pariwisata, seperti perhotelan. Di Solo, Jawa Tengah, Hotel Kusuma Sahid Prince Hotel yang biasa digunakan sebagai markas atlet Paralimpiade Indonesia terancam kehilangan pemasukan. Pembatasan anggaran membuat Komite Paralimpik Nasional harus angkat kaki dari hotel ini, sehingga potensi pendapatan sebesar 8 miliar rupiah harus hilang pasca kebijakan Presiden berlaku. Berkurangnya pemasukan memaksa hotel harus merampingkan pegawai untuk menghemat pengeluaran. Ini sangat berdampak signifikan karena rata-rata untuk pemasukan dari grup ini mencapai lebih daripada 8 miliar ya untuk setiap 8 bulan lah untuk pelatihan tersebut. Nah, ini baru dari satu market segment yang government yang notabene adalah dari atlet nasional Paralimpik Komite. Terus kemudian yang lain juga berdampak pastinya dari dinas-dinas, dari kementerian. Nah sekarang juga sudah tidak boleh meeting di hotel. Nah, ini pasti dampak itu luar biasa, terutama memang dengan revenue yang sangat berpengaruh. Nah kami juga otomatis juga merasa sangat kecewa dengan adanya peraturan seperti ini. Sementara di Jember, Jawa Timur, tumpukan sampah di sepanjang jalan protokol Jember, Jawa Timur terlihat berserakan karena tidak ada petugas kebersihan yang mengangkut. Para petugas yang merupakan tenaga honorer tidak diberi target membersihkan sampah karena Dinas Lingkungan Hidup Pemkab Jember masih menunggu aturan yang ada terkait status ataupun pemberian gaji petugas kebersihan.
untuk sementara teman-teman itu kita beri kebebasan untuk kita rumahkan atau tetap bekerja, tetapi kita belum bisa memastikan untuk honorariumnya. Sebelumnya, Presiden Prabowo telah menginstruksikan kementerian dan lembaga untuk melakukan efisiensi anggaran, tak terkecuali pada lembaga penegak hukum seperti Komisi Yudisial dan Mahkamah Konstitusi. Ketua Komisi Yudisial bilang dampak pemotongan anggaran yang mencapai 54% berdampak ke gaji pegawai yang hanya cukup hingga bulan Oktober 2025. Sementara di MK, alokasi gaji pegawai hanya cukup sampai Mei 2025 imbas dari kebijakan efisiensi anggaran. Tim Liputan Kompas TV.